Circle. Jadi kalau di AWS Cloud Club, aku juga seorang pengurus di AWS Cloud Club sebagai data engineering curriculum and developer. Dan juga kalau di Circle aku juga ikut sebagai pengurus sebagai sekretaris jenderal. Dan di pemaparan hari kita bakal bahas generatif AI. Tapi aku mau tanya dulu ke teman-teman sekalian, ini pada angkatan berapa semua? Angkatan yang 24? Oh iya, tuh amin ya. Gila, gila. Angkatan 23, 23? Oh iya, 22, 22? Oh iya, ada 22, hebat, hebat. Jadi kita hari ini bakal bahas, aduh, ngalamin. Bahas generatif AI. Dan next, kita bakal, ada 5 bahasan. Yang pertama kita bakal bahas introduction-nya dulu. Kita bakal bahas gimana sih AI itu bekerja di, gimana bikin cara generatif AI. Terus juga aplikasi dari generatif AI. Dan juga AWS, gimana kalau generatif AI ini di generatif, oh ini ya, sorry. Gimana generatif AI, layanan-layanannya tuh ada di AWS. Dan dia kita bakal bikin AI apps with AWS Party Rock. Ini adalah layanan yang dimiliki AWS buat kita main-main bikin apps di AWS. Nah, kita bakal intro dulu ya. Ada definisinya dulu, tapi mungkin teman-teman udah tahu ya apa itu AI. Mungkin ada nggak yang bisa jelasin satu kalimat aja apa itu AI? Silakan, ada yang mau coba jelasin? Ya, silakan masuk. Oh, ya, nanti nggak lupa juga di akhir bakal ada hadiah buku ini, buku Big Data buat teman-teman yang aktif ataupun di presentasi akhir bisa nunjukin apps terbaik kalian. Ini bukan tentang Big Data, Everybody Lies, dan Big Data dan apa yang diungkapkan internet tentang siapa kita sesungguhnya. Jadi aku mohon keaktifan teman-teman ya. Karena kita di AWS ini adalah sebuah riset group, Circle juga riset group, jadi keaktifan teman-teman sangat dipentingkan gitu. Jadi siapa yang bisa jelasin satu kalimat aja apa itu AI? Kan udah pernah pakai kan ya? Ada pernah pakai ChatGPT, ada yang pernah pakai Cloud Gemini gitu kan? Zoom-nya belum share screen. Eh, Dari sini ya. sorry yes, masalah teknis. Nah, kalau nggak ada juga, kita saja masuk apa itu AI. AI itu adalah sebuah proses kita ngasih input, tapi kita nggak ngasih tahu eksplisit pada program itu apa outputnya. Jadi kalau kita di sebuah fungsi, misal A ditambah 2 sama dengan A tambah 2-nya itu. Misal kita kasih inputnya A-nya 1, jadi 1 tambah 2 kan jadi 3. Beda sama dengan AI. AI itu inputnya kita ngasih A, tapi kita nggak tahu proses yang terjadi, tapi outputnya bisa berhasil nge-outputin proses yang benar gitu. Dan kenapa ini penting di awal-awal kayak aku jelasin AI, karena ini bakal masuk ke generatif AI. Jadi kalau di AI itu, AI itu adalah disiplin ilmu, sama kayak matematika, sama kayak biologi. Jadi AI itu tersendiri buat ilmunya. Sama juga kayak statistik deh. Kan sama mirip ya, AI atau statistik mainnya tuh data-data. Tapi yang bedain AI dengan statistik itu adalah AI itu nggak ngasih proses, ngasih tahu program gimana secara eksplisit program itu bekerja. Jadi secara intuitif, proses itu program itu bekerja ngasilin output yang kita mauin. Dan kenapa kita masuk ke apa itu generative AI? Ya, lanjut aja. Ya, AI yang ngegenerate hal-hal gitu. Kita punya kan ada inputan dan proses tadi. Jadi kita ngasih input sebuah misal teks, image atau apa audio gitu. Dan kita bisa ngasilin banyak hal dari yang kita inputkan. Kenapa ini penting? Karena ini cukup relevan dengan sekarang karena generative AI itu banyak dipakai di perusahaan buat chatbot, misal di kesehatan tuh buat chatbot kayak nanya-nanya dokter ini gimana kalau keluhannya bla 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 gitu. Dan itu penting, tapi juga ada kekurangannya ya. Karena hal-hal yang
generate dari AI ini sangat-sangat generik, kita bakal ketawa gampang ngetahuin hal itu tuh hal dari AI gitu. Kan gambar-gambar yang di generate di apa kayak Sora atau apapun kerasa banget itu AI banget. Dan itu adalah kelebihan dan kekurangannya. So, kita masuk ke gimana AI ini bekerja. Nah, bisa lihat pertama itu kita harus punya data ya. Data itu ada gambar ataupun teks dan juga audio. Dari gambar-gambar ini kita bakal proses dulu. Tapi gimana sih gambar langsung diproses sama program gitu? Ya, kita perluin dulu, kita nyiapin datanya dulu. Gimana mengubah image ini jadi ya hal yang bisa diproses. Gimana caranya? Itu adalah kalau program itu kan menerima input cuma angka atau ya angka aja gitu. Soalnya itu proses ada matematikanya. Jadi gambar-gambar yang kita miliki, kita bakal transform dulu ke bentuk nama itu vektor atau yang versi lebih besar itu namanya tensor. Kita punya banyak tensor-tensor ini kita bakal ubah ke inputan yang bakal bisa diterima dari proses program kita. Jadi kita bakal ngeproses udah siap nih datanya udah kita ubah terus data itu udah bener nggak ada salah gitu nggak tahu ada yang salah terus kita perlu benerin atau buang-buangin datanya deh gitu dan akhirnya baru kita masuk ke proses intinya dari data yang udah kita ubah jadi tensor itu kita siapin buat belajar modelnya tapi kalau generatif AI ini biasanya tuh model-model yang dibikin tuh udah dibuat oleh perusahaan-perusahaan teknologi tinggi gitu. Soalnya karena komputasi buat model itu berat banget. Karena misalnya butuh jutaan ataupun kalau kayak GPT itu kan berapa ya 1 miliar data apa ya teks untuk dibuat model mereka. Nah kalau kita kan lebih susah gitu ya. Komputasinya sehebat apa gitu laptop kita yang kita punya ini. Jadi biasanya model-model itu udah dibikin sama perusahaan-perusahaan yang udah tinggi kayak IBM juga bikin, Meta tuh ada beberapa kayak lama, ada apa lagi ya? Mereka juga bikin-bikin beberapa model. Itulah kenapa AWS udah kerjasama sama mereka. AWS tuh juga udah kerja sama namanya tuh Hugging Face. Kalau teman-teman tahu itu tuh udah. Jadi kalau kalian di AWS tinggal drag and drop model yang kalian pingin dan udah jadi deh generate buat generatif AI-nya itu. Dan ini masuk keempat, ya aku bilang tadi kita udah ngebikin data yang kita udah input, kita proses, terus kita train di model dan masuk dan menghasilkan data gitu. Dan proses akhirnya apa? Apakah data ini udah benar? Apakah perlu diimprove lagi? Nah, itu hal yang perlu dievaluasi terus-menerus sehingga generatif yang AI yang kita bikin itu benar gitu. So, kita next saja. Nah, ini contoh misal 4 contoh aplikasi dari generatif AI. Ada yang pertama itu teks. Kalau teks mungkin udah familiar gitu ya. Ada buat paraphrase ya, terus ada chatbot. Ada kalau kita di apa informatika bisa pakai code generation buat benerin code kita ini salah di mana sih. Terus ada summarizer gitu kan buat ini panjang banget nih teksnya kita harus summarize aja. Kalau mungkin audio tuh udah lama ya kalau dibikin buat proses generatif AI menurut aku kayak text to speech itu udah lama kan. Kalau speech to text kan udah pernah dengar kan speech to text jadi kita ngomong langsung di generate jadi teks. Itu juga lumayan lama teknologi tapi beberapa hal yang baru kayak voice cloning itu masih baru kan. Kemarin ada iklannya Pak Prabowo itu kan diubah-ubah kan. Ngomong-ngomongnya jadi jual-jual spray apa ya? Bener kan? Terus ada di image. Nah, ini image masih baru ya. Kalau nggak salah 2021 lagi rame-ramenya. Ada art generation, kita nge-generate art. Walaupun ada permasalahan juga di situ karena ngambilin data-data dari artis terkenal gitu yang dipakai gitu. Terus ada image enhancement, gambar blur, kita ubah jadi benar gitu. Terus style transfer, pengen generate gambar style Disney lah gitu. Bikin gambar Pak Ustadz pakai style Disney gitu. Yang itu bisa pakai generatif AI ini. Terus ada image editing, mungkin image kayak software-software editing udah pakai AI semua deh, kayak semua produk tuh udah AI aja tuh namanya. Terus ada video itu kan adalah image
yang diperbanyak gitu kan, dirapetin. Kalau image itu kan satu frame kan. Kalau video tuh jadi frame yang biasa tuh kan 24 frame atau 30 atau 60 yang biasa kita lihat. Ya, itu video outputnya adalah deepfake, ada virtual character, dan juga ada motion prediction kalau kalian tahu. Jadi misal ada pemain bola gitu kan, kalau dilihat dari pattern dia lari-lari, mungkin kita bisa bikin prediksi model kayak, oh ini bakal ke kanan kayak mau ke kiri gitu kan. Jadi dia mau nyetak gol apa mau ngoper gitu. Dan juga ada video editing juga sama kayak di aplikasi buat image. Nah, ini dia layanan-layanan yang ada di AWS. Ini tuh disiapin sama AWS buat kalian mau pakai buat belajar machine learning dan AI gitu, apalagi terkhusus generative AI. Pertama ada Amazon SageMaker. Itu kalau di data science mungkin familiar dengan Jupyter Notebook deh. Siapa sih anak sains data ada? Nah, nanti kalian mungkin kalau beberapa waktu lagi bakal belajar Jupyter Notebook. Itu tuh sama kayak Amazon SageMaker. Jadi kita bisa komputasiin program machine learning kita via cloud, nggak lokal. Itu kalau tahu lebih familiar lagi dengan Google Colab deh. Mungkin sama kayak itu kalau pernah pakai. Jadi dia cloud-based machine learning yang memungkinkan kita buat create, training, dan deploy bagi para developer machine learning. Terus ada, mana dulu ya, Amazon Q. Kalau Amazon Q ini beda. Dia tuh kayak chat GPT, tapi dedicated buat kalian, produksi kalian di dunia programming, development, dan software development deh pokoknya. Misal kalian ada masalah di sini, terus kalian bisa nanya ke Amazon Q ini gimana eh, solutionnya gitu. Atau di permasalahan di codingannya bisa nanya ke Amazon Q ini. Jadi dia kayak expert buat permasalahan software development aja gitu. Terus ada Bedrock. Ini tuh sama belum nggak sama sih. Bedrock ini adalah dedicated dari AWS buat kalian bisa membuat sebuah generative AI, aplikasi generative AI. Mereka udah bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang udah ngerjain, ya tadi yang udah aku bilang teknologi-teknologi tinggi. Jadi mereka tinggal minta modelnya ke mereka, tinggal kalian drag and drop, udah bisa dipakai. Dan terakhir, inilah Party Rock yang bakal kita pakai buat main-main bikin app generative AI. Dan ini bakal dilanjut dengan teman-teman kita, teman-teman kami, buat kita bikin app di generative AI di Party Rock ini. Mungkin teman-teman udah bisa siapkan laptopnya atau pakai HP juga bisa. Dan ingat nanti di akhir bakal ada quizzes dan juga hadiah buat yang bisa presentasi terbaik, bisa dapetin buku yang aku sebutin tadi. Sini, sini. Lah sebuah ya baik buat kita main-main, buat kita buat aplikasi yang sudah Apa yang mau hands on yang si Max teks muka maksudnya kamu buka ini dulu biar langsung teman-teman bagi yang udah buka laptop bisa buat ini ya buka browsernya terus search di apa Google-nya Partner kayak gini muncul yang yang halamannya kayak gini ya.
bagi yang belum login, login dulu aja ya untuk Atirok. Jadi akunnya bisa langsung ke Google aja. Jadi langsung apa dihubung ke akun Google Google teman-teman, itu langsung file bikin username di situ udah teman punya akun dari Fathok itu. Silakan bisa dibuat akun dulu. Oh iya. Hmm? Bentar dulu nanti install. Jadi kan aku pengen dokumen di ini setiap mungkin mau masuk download dulu buat dulu aja ya. Ini sampai oh iya benar. Di video belum. Firman apa? Ini contoh CV aja. Semuanya dalam ini. Oh iya. Ini ya. Kalau ini mau buat ngapain dulu sebenarnya? Boleh. Jadi buat contoh aja gitu. Tuh, itu mau doang sih nggak apa-apa. Mau baca nggak? Wah, jadi belum mulai pada mulai jurusan kan baru sama kan udah gue yang ini gue rasa iya udah teman saya atau belum udah ya oke belum mulai kenal dulu ya aku tuh Malik Ibrahim aku dari jurusan sejarah angkatan 3 sama rekan saya aku itu Satrio sama dari angkatan 23 sudah. Oke, di sini kita mulai aja buat bikin aplikasinya. Di sini kita akan bikin 3 aplikasi. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi yang udah kami sebelumnya di Nah, itu aplikasi buat karena kalian mau magang maksudnya baru fokus ini jadi mungkin perlu buat rekomendasi kita bikin aplikasi kayak rekomendasi buat masuk KMI kampus kampus ya ini di ini untuk fiturnya itu ada masuk nat nat kita gimana terus kita punya pengalaman atau latar belakang di bidang yang kita minati nah habis habis video ini bar dari AI-nya sebut itu kan ngerekomendasiin UKM yang kira-kira cocok teman-teman tuh contohnya sebut kali di sini teman-teman minatnya di komputer terus latar belakangnya karena kita misal belum ada latar belakang saya tidak punya belakang di seperti itu. Nah, habis masukin dua info ini, kalian bisa ini tahu setel enter. Nah, AI-nya bakal sih rekomendasi UKM UKM mana yang kira-kira cocok teman-teman. Nah,
misal teman-teman nih belum tahu sekali itu apa sih, AWS itu apa sih, kayak info lanjut di sini kita juga bikin chatbot buat kira-kira teman-teman bisa nanya apa itu misal AWS Cloud apa itu Circle itu aja dulu aja apa gimana cara nunggu di ini generator. Chat. Nah, contoh hal itu bagus. Di Zoom. Nah, jadi misal, nah teman-teman belum tahu circle itu apa sih? Nah, di sini tuh bisa teman-teman bisa nanya circle itu apa, ini kegiatan-kegiatannya itu ngapain, circle itu dari bidang apa gitu. Udah, karena urgensinya langsung aja. Sama kita di sini ada langsung ke direct app ini aja. Ya, terus sebenarnya teman-teman bisa buat pakai prompt, cuma pakai prompt tuh teman-teman nggak punya akses tuh ke ini, ke aplikasinya. Jadi teman-teman cuma ngeprompt doang, ntar aplikasinya di kalau misal kita bikin kayak MDF, jadi teman-teman bisa nge-build sesuai keinginan teman-teman sendiri. Di sini kita nyoba pakai MDF. Nah, platformnya kayak gini. Sini, nah, tuh untuk widgetnya itu ada input. Jadi teman-teman bisa inputkan sesuatu yang akan teman-teman inputan. Terus ada static text. Ini biasanya coba judul sama deskripsi atau keterangan dulu. Jadi dia statik, dia nggak berhubung sama yang ini image atau chatbot. Dokumen di sini teman-teman bisa masukin dokumen buat ntar nanti kayaknya ngebaca lebih dari karakternya itu lebih dari 120.000 kan. Nah, di sini kita dari input ini ntar teman-teman bisa manfaatin ke sebenarnya image generation atau chatbot. Nah, tadi harusnya kita bikin yang text generation di sini teman-teman apa ini yang bahas dulu yang generate dulu, kita bikin set info dulu, bisa di sini kita bikin nama. Nah, bisa di sini kita mau aplikasi yang dijelasin di sini detailnya ini judul judul ini ya, judul di widget gitu. Terus untuk placeholdernya itu udah buat kan yang di sini. Jadi kalau sini sih nggak apa-apa. Cuma misal teman-teman mau nambahin misal silakan masukkan minat Anda atau apa gitu. Kalian bisa makin di placeholder. Nah, jadi seperti ini. Ini dulu aja. Ini dulu. Sebenarnya bisa kayak gitu sih. Jelas sendiri. Ya. Lanjut ke habis bikin intannya, kita bikin outputnya biar ikutan yang teman-teman masukin ke output suatu tuh. Iya, kalau misal kecepatan ngomong aja nggak apa. Misal rekomendasi. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ini model tujuh gitu. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan model yang teman-teman bisa pakai di sini. Banyak di situ. Teman-teman pilih aja model-model yang kira karakteristiknya buat hasil yang buat aplikasi teman-teman diri. Terus ini itu biarin aja. Di sini pakai defaultnya untuk buat contoh. Nah, ini buat apa
eh, teman-teman hasil misal misal teman di sini bikin aplikasi rekomendasi UKM kan. Di sini teman-teman bikin iklan buat masukin minat bakat. Nah, di sini tuh di pas jawabannya tuh ntar teman-teman bisa kustomisasi supaya hasil jawabannya itu sesuai sama teman-teman iklan. Jadi misal eh, hasilnya kita pengen kayaknya itu rekomendasiin UK apa merekomendasiin UKM buat kita sesuai dengan minat dan kita. Nah, di sini berarti promnya mungkin dari hasil ikutan kita berikanlah berikanlah apa rekomendasi untuk dari app ini dari app. Nah, app itu mengacu dari apa widget yang minat bakat ini gitu. Bikin pernah mengembangkan di malah bikin model itu baca ikutan dari ini dari nama prom berikan rekomendasi saya pakai dengan bahan bikin dulu. Nah, beda karena kita kayak dia monitor tuh bikin buat dengan sejak buat bisa untuk input Lanjut lagi nih. yang input dari yang pemain ini. Udah gitu. Hasilnya nanti mungkin ada yang bisa kita untuk ngasih ngasih yang user sendiri pas itu Jadi gue harus dikasih input ya terus nanti dari misalnya nanti ya gini input hasil dari terlain itu namanya kita aplikasi bagian start paling dari orang gitu Bukan ya belum bisa oke oke kita cek tapi kita coba ya. Nah, ini coba sederhana aja apa gitu. Udah coba dulu ya bagus ya. Kalau nah, misal teman punya minat dan bakat di pemrograman. Nah, di sini ada rekomendasi. Oh, ini salah sih. Hal inilah. Ntar dikasih rekomendasi oleh AI-nya itu teman-teman kira-kira cocok ke UKM yang mana begitu. Lanjut ke setting ini. Udah ini kan buat kasih aja yang lain di gitu apa orang punya budi dan bensin buat yang des apa aja gitu image langsung dan saya tidak punya bisa ke image langsung ke image. Model 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 dari awal sampai roti juga ada model-model yang lumayan baru ya boleh juga nanti CD terpaksa oleh tetapi apa kalau rumah dulu ya itu dari Facebook ya mereka bikin beberapa model grafis secara
Nah, untuk yang temperatur ini bisa ngeset temperatur sama topi. Topi ini lebih kayak randoman kata dari hasilnya. Misal, misal dari di sini kayaknya ngomong hari ini saya aku ke misal Pluto rumah ke sekolah ke tempat belajar. Nah, kalau misal topinya set ke situ, maka hasilnya itu lebih lebih luas gitu, lebih random gitu loh. Cuma kalau misal mengesetnya itu lebih kecil, misal kita set 0,5, ntar pilihan kata-katanya itu lebih lintas untuk sebanyak yang teman set ke satu di. Jadi makin kecil pilihan katanya itu semakin semakin berkurang gitu, semakin gitu. Mungkin nggak ada kata-kata yang apa besar atau mana. Ya. Sebelum lanjut kita lanjut. Iya, kalau imperator itu lebih buat apa ya? Memilih kata-kata itu lebih lebih mending gitu loh. Misal eh, kalau misal kita chill, jadi lebih kata yang dihasilin oleh AI itu lebih lebih aman gitu loh. Kalau misal kita set lebih besar itu apa ya? Katanya itu lebih varias gitu, lebih bahasanya mungkin bisa aja kita set minta kasar ntar di keluar kasar gitu. Nah, kalau misal set kecil, kalau kita minta kasar kita mungkin nggak bisa di hasil AI-nya ya. Ya, belum belum. Udah tahu. Jadi itu boleh yang bikin itu keluar sedih dan tiga terus. Jadi bawain jadi dia timpa aja. Udah. Ya, udah sih. Teman-teman kita lanjut ke image generator mungkin tunjukin yang tadi belum handphone dulu. Handphone. Belum. Ya. Nah, ini mungkin contoh aplikasi untuk image generator ya teman. Di sini aku ngebuat sebuah input itu kita kita perintah si AI-nya buat apa namanya membuat gambar sebuah buah untuk dijual ya. Coba aja mungkin make 10 fruits. Nih, ya, ntar. Nah, nanti AI akan generating. Nah, untuk generate image sendiri itu dia tipenya random ya. Jadi setiap kita running dia akan berubah lagi. Jadi nggak nanti gitu. Nah, ini dia nanti tuh 10 buahnya. Ya, coba kita ke setting buahnya. Ke seringan generate image-nya. Nah, untuk generate image sendiri ini juga sama ya ada model. Sini ada diffusion AL. Klik harus ini dulu, harus ini dulu. Generate. Ya, iya.
Formal itu harus di ini isinya dulu baru bisa kalau lihat ini. Pokoknya ada pilihannya nih. Nah, pokoknya intinya model ini ada dua model ya. Di situ ada Stable Diffusion Excel sama ada satu lagi apa sih? Ada pokoknya selain itu dua. Nah, untuk Stable Diffusion Excel ini kan bisa milih style preset. Nah, di ini ada macam-macam style preset dari gambarnya. Di sini ada digital art, kemudian ada pixel juga, ada anime, ada komik setahu saya ada. Nah, kalian bisa milih style preset mana yang mungkin cocok untuk aplikasi kalian itu. Oke. Deskripsi sama ya. Oke, coba ke bawah ke advanced thing ya. Nah, di sini ada tiga ya, negatif from. Nah, negatif from itu apa? Negatif from itu mungkin sebuah kata-kata yang dia kalau saya dia ikutin di sini, dia nggak akan bisa ngegenerate. Jadi error gitu. Kalau misalnya kita inputin di sini fruit, nah kita misalnya inputannya kita null fruit juga, nah dia nggak akan ngegenerate gitu. Jadi kayak kata-katanya itu di beda Ya, dari betul. ini promnya tuh. Pokoknya negatif from lah. Nah, di sini juga ada CFGL ya. Nah, di sini CFG scale ini mungkin lebih ke arah semakin T-scale-nya itu semakin jelas ya gambarnya. Mungkin seperti itu. Kemudian di sini juga ada sheet. Nah, sheet ini itu berupa randoman dari suatu image-nya ini. Nah, semakin tinggi sheet-nya itu juga semakin detail randomannya juga. Tuh. Lanjut buat ya. Lanjut buat. Kayak di sini ada yang benar teman-teman. Sebelum kita prak ke buatan aplikasi image-nya. Terus kalau juga bisa bikin baru baik tetap aja. Ini buat cobaan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke praktek pembuatan aplikasinya dengan image ya mungkin. Ini Teman-teman bisa bikin aplikasi baru ya ke generate app, terus time app, create empty app. Kemudian sini aku pengen bikin user input dengan nama mungkin kita kunci ya. Kita kunci. Placeholder kosongin aja nggak apa-apa. Save biar cepet. Dan widget, add widget lagi user input. Kita kasih nama Jire. Nah, kemudian kita masuk ke text narration dulu. My story ya. Nah, itu kita inputin mungkin ikan story dari nggak usah berikan storyline tentang tentang dulu admin kata J dan add genre. Nah, udah save. Jadi kita udah lagi di objek yang ada Kata kunci. game, objek, Oke, kemudian kita add widget lagi, image generation. itu berdasarkan orinya. Sorry, masukin ini dulu input user.
input user dulu. Namain vav karakter aja. Oke, udah. Nah, baru kita image generation. Nah, image-nya kita kasih tampilkan image dari si vav karakter itu. Yang berkesinambung pada stop. Bahasa Jackson. Add story. Ya, kita save. Lu mau bikin jelasin dulu gimana. Oke, jadi ini aku pengen bikin apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya aku pengen bikin aplikasi buat nampilin story story gitu. Yang input itu dari si kata kunci sama gen ini. Nah, nanti si AI-nya dia akan nge-generate storyline berdasarkan kata kunci dan generate tersebut. Nah, kemudian karakter ini kita inputin buat si karakter yang ada di story ini. Misalnya kita pengen nampilin story SpongeBob. Nah, kita akan bikin juga karakter SpongeBob. Nah, nanti si SpongeBob ini akan nge-generate image ini di sini. Tuh. Nah, langsung aja kita contohin. Image SpongeBob. Tulis SpongeBob. Yang kayaknya nah, kita kontrol F. Nah, dia kan ngebuat storyline dari berdasarkan kata kunci dan juga generate. Nah, bisa bikin cerita sendiri nih. Nah, kalian pinter-pinter mainin ini aja sih sebenarnya. Mainin promnya buat aplikasinya gitu. Kok bisa dengan image 4 Ini belum input harus input dulu aja. Facebook. ini cuy. Nah, iya. Yang Nah, perfect ya gambar. Keren, keren, keren. Ada, aman. Teman-teman ada yang mau ngikutin? aman kan ya? Nggak ketinggalan. Aman. Ini jadi gue main sebuah cerita ini gue ceritain kota bawang tapi sesuai Nah, ya. Ini gambar juga dia sesuai dengan ceritanya ya. Coba. Nah, ini ada kita si Sons ini tinggal di bawah laut. Nah, gambarnya juga sama di bawah laut. Sebenarnya aman, teman-teman? Ada yang mau ditanya?
jam berapa? Coba kita tunjukin ini lagi setting. Oh ya, modal sorry. Nah, ini coba kita pilih kombi. Ini dulu, ini udah banyak. Udah coba. Nah, ini pop kartunya kita ganti Patrick. Di sini kita coba nge-generate gambar Patrick dari cerita ini, tapi risetnya hasilnya itu jadi kompu. Kita lihat hasilnya mana. Cukup perfect sih. Cukup perfect sih. Oh, ternyata kurang perfect ya teman-teman ya. Ini Patrick atau ini bukan Patrick? Oke, ternyata saya juga masih punya kekurangan ya teman-teman ya. Jadi nggak perfect, cuma oke lah. Tapi tadi keren sih bisa perfect yang smartphone. Ya. Udah, pencet buat ya. Ini mau buat upload. Oh ya, file upload. Lanjut. Ya, ya. Oh, yang pasti atau yang bentar, bentar. Ini. Nah, ini beda. Ya udah. Kayak di sini yang terakhir itu fiturnya dari parkir ini bisa membaca dokumen. Ini di sini kita contohnya bikin CV improvement. Jadi teman-teman bisa masukin CV sama AI-nya itu di review. Jadi dari si teman-teman ini kurang gimana? Oke, coba. Download. Iya. Nah, di sini kita pakai CV sendiri. Jadi kita coba di review kurangnya gimana. Nah, di sini kelihatan tuh dari AI-nya, adanya si siku tuh terbaik. Tapi ada beberapa saran yang mungkin teman-teman bisa tambahin di CV teman-teman gitu kalau misal kira-kira ininya benar. Sebenarnya sama kayak tag tadi, cuma yang teks tadi tuh kita pakai user input, tapi di sini tuh kita pakai dokumen input gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pakai user input kayak tadi harus ngetik prompt gitu. Jadi teman-teman tinggal apa masukin dokumen yang mau dimasukin di sini ntar bisa di review. Nah, di sini kita coba bikin aplikasi pakai dokumen input. Nah, di sini teman-teman bisa di generate baru